Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, Siti, perempuan berusia 27 tahun, duduk di teras rumah sambil menatap suaminya, Wawan, yang terbaring lemah di ranjang. Wawan sudah berbulan-bulan sakit parah akibat gagal ginjal, dan biaya pengobatannya kian hari kian menguras tabungan mereka. Hasil panen padi yang tak seberapa, ditambah hutang menumpuk ke tetangga dan koperasi desa, membuat Siti hampir putus asa. Suatu sore, ketika sedang mengantar sayur ke warung, Siti bertemu Bulastri, mantan TKW yang baru pulang dari Arab Saudi. Bulastri bercerita bahwa gaji sebagai pembantu rumah tangga di sana bisa mencapai belasan juta per bulan. Mendengar itu, hati Siti langsung berdebar. Uang sebesar itu bisa menyelamatkan nyawa suaminya. Tanpa banyak berpikir, Siti mengurus dokumen dan mendaftar lewat agen penyalur TKW. Ia tahu risikonya besar. Harus meninggalkan Wawan dalam kondisi sakit, tak ada jaminan perlindungan di negeri orang, dan berpisah ribuan kilometer dari keluarga. Tapi dalam hatinya, ia bertekad, kalau aku tidak berangkat, Wawan mungkin tidak akan bertahan. Beberapa bulan kemudian, Siti mendarat di Riyadh. Ia ditempatkan di rumah keluarga kaya keturunan Arab. Majikannya, seorang pria berusia 40-an bernama Khalid, adalah pengusaha sukses di bidang properti. Awalnya, pekerjaan terasa berat, membersihkan rumah besar bertingkat 3, memasak masakan Timur Tengah, dan merawat anak-anak majikannya. Namun, Khalid dikenal ramah, bahkan terkadang menanyakan kabar keluarga Siti. Siti merasa bersyukur mendapat majikan yang baik, sampai suatu hari, sesuatu terjadi yang membuat hubungan mereka berubah. Dan itu menjadi awal dari masalah yang kelak menghebohkan keluarganya di tanah air. Hari itu Riyadh dilanda badai pasir. Angin kencang membuat seluruh kota tertutup kabut coklat tebal. Keluarga Khalid yang biasanya pergi makan malam di luar, memutuskan tetap tinggal di rumah. Istri Khalid sedang berada di Dubai untuk urusan keluarga, sehingga hanya Khalid, anak-anaknya, dan Siti yang ada di rumah. Siti baru saja selesai membereskan dapur ketika Khalid memanggilnya ke ruang tamu. "Siti, duduklah sebentar. Aku ingin bicara," ucapnya dengan bahasa Arab campur Inggris yang sudah mulai dipahami Siti. Awalnya, Siti mengira akan mendapat instruksi pekerjaan. Namun ternyata Khalid bertanya hal yang membuat dadanya sesak. "Kabarmu bagaimana? Suamimu di Indonesia, dia masih sakit?" Pertanyaan itu membuat mata Siti berkaca-kaca. Ia bercerita panjang lebar tentang biaya rumah sakit yang membengkak, hutang yang belum lunas, dan rasa bersalah meninggalkan Wawan sendirian. Khalid mendengarkan tanpa memotong. Tiba-tiba, ia berdiri, masuk ke ruang kerjanya, lalu kembali dengan sebuah amplop tebal. "Ini, untuk membantu biaya pengobatan suamimu," katanya pelan. Siti menolak, merasa itu terlalu besar nilainya. Tapi Khalid bersikeras. Malam itu, di tengah suara badai pasir yang menghantam jendela, Siti merasa seperti melihat sisi lain dari majikannya. Bukan hanya sebagai pemberi kerja, tapi sebagai seseorang yang peduli. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sekadar majikan dan pembantu. Ada rasa hangat yang mulai tumbuh, meski Siti berusaha menepisnya. Namun, ia tak tahu, rasa itu akan menyeretnya ke dalam keputusan yang kelak ia sesali seumur hidup. "Kalau mau, aku bisa langsung lanjut ke bak tumbuh," dan Siti menghadapi dilema batin yang semakin berat. "Mau aku lanjutkan sekarang?" Diam sejak malam badai pasir itu, Siti mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali Khalid memanggilnya, hatinya berdebar tak karuan. Ia selalu berusaha menjaga jarak, namun perhatian kecil yang Khalid tunjukkan membuat benteng pertahanannya retak sedikit demi sedikit. Khalid mulai sering berbicara dengannya, tidak lagi hanya soal pekerjaan. Ia menanyakan makanan favorit Siti, kehidupan di desa, bahkan sesekali bercanda hingga membuat Siti tertawa, sesuatu yang jarang ia rasakan sejak meninggalkan suaminya. Suatu sore,
Ketika anak-anak Khalid pergi menginap di rumah nenek mereka, Khalid meminta Siti menemaninya minum teh di teras. Sinar matahari senja menerobos dari celah dinding, membuat suasana terasa tenang namun sekaligus intim. "Aku kagum denganmu, Siti," kata Khalid. "Tidak semua orang mau meninggalkan segalanya demi keluarga. Kamu, perempuan yang kuat." Pujian itu membuat pipi Siti memanas. Di satu sisi, ia terharu karena ada yang mengerti perjuangannya. Di sisi lain, ada rasa bersalah yang mulai menghantui. Bayangan wajah Wawan yang sakit terbaring di rumah selalu muncul di pikirannya. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin sering pula takdir mempertemukan mereka dalam momen-momen yang sulit dijelaskan. Khalid selalu punya alasan untuk berbicara dengannya. Dan Siti, meskipun tahu itu berbahaya, mulai menikmati kebersamaan itu. Di dalam hatinya, Siti mulai bertanya-tanya apakah ini hanya rasa terima kasih, atau sudah berubah menjadi sesuatu yang lain. Kalau mau, aku bisa langsung lanjut ke bagian 4 yang mulai masuk ke titik pertama mereka melanggar batas hubungan majikan pembantu. Mau aku teruskan? Malam itu, rumah terasa sunyi. Anak-anak Khalid belum pulang dari rumah nenek mereka, dan istrinya masih di Dubai. Siti baru saja selesai membersihkan dapur ketika listrik tiba-tiba padam. Gelap gulita menyelimuti seluruh ruangan, hanya cahaya redup dari lilin di meja makan yang menerangi. Khalid muncul dari lorong dengan senter di tangannya. "Jangan takut, ini biasa di sini," ujarnya sambil tersenyum menenangkan. Ia kemudian memanggil Siti ke ruang tamu untuk menemaninya menunggu listrik kembali menyala. Awalnya, mereka hanya duduk berseberangan, berbicara tentang hal-hal ringan. Namun, suasana menjadi berbeda ketika Khalid mulai menatap Siti dengan tatapan yang sulit ia artikan. "Siti, kamu tahu, sejak kamu datang ke sini, rumah ini terasa lebih hidup," katanya pelan. Siti terdiam. Kata-kata itu membuat jantungnya berdetak cepat. Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi Khalid mendekat, lalu menyentuh tangannya. Sentuhan itu sederhana, namun membuat tubuh Siti seakan membeku. Dalam hatinya, ada dua suara yang berperang. Satu mengingatkan akan janji setianya pada Wawan, dan yang lain membisikkan rasa nyaman yang tak pernah ia rasakan sejak lama. Dan malam itu, di bawah cahaya lilin yang temaram, Siti membiarkan sentuhan itu bertahan sedikit lebih lama dari seharusnya. Itulah langkah pertama yang perlahan menyeretnya ke jalan yang salah. "Kalau mau, aku bisa lanjut ke bagian 5 di mana hubungan mereka mulai berubah menjadi rahasia besar yang harus disembunyikan. Mau aku lanjutkan sekarang?" Sejak malam listrik padam itu, hubungan Siti dan Khalid tak lagi sama. Mereka tak pernah secara terbuka mengakui apa yang terjadi, tetapi tatapan mata, senyum singkat, dan percakapan yang hanya mereka pahami menjadi bahasa rahasia di rumah itu. Khalid mulai sering memberi Siti alasan untuk bekerja di dekatnya, membantu merapikan ruang kerja, menyiapkan teh di malam hari, atau menemaninya berbelanja ke pasar tradisional. Istri Khalid yang jarang di rumah membuat kesempatan itu semakin sering muncul. Namun, setiap kali pulang ke kamarnya, Siti selalu memandang foto Wawan di meja kecil di samping ranjang. Hatinya terasa sesak. "Aku melakukan ini demi uang, demi biaya pengobatanmu," bisiknya lirih, seolah meminta maaf pada suaminya yang jauh di tanah air. Suatu malam, Khalid memanggil Siti ke ruang tamu setelah semua pembantu lain tidur. Ia memberikan sebuah kotak perhiasan emas. "Untukmu," katanya singkat. Siti menolak, tetapi Khalid tersenyum. "Anggap saja ini hadiah, karena kamu membuatku merasa tidak kesepian." Kata-kata itu menusuk hati Siti. Ia sadar, hubungan mereka sudah melampaui batas antara majikan dan pembantu. Tapi ia juga tahu, jika ia menghentikannya sekarang, bantuan finansial yang mengalir untuk biaya pengobatan Wawan bisa berhenti kapan saja. Rahasia itu semakin berat untuk disimpan. Tapi Siti memilih tetap diam.
Sambil berharap ia masih bisa mengendalikan semuanya, rahasia ini mulai hampir terbongkar oleh salah satu pembantu lain. Mau aku teruskan? Baik, berikut bagian 6 dari cerita, suami sakit 2 TKW Indonesia malah selingkuh majikan Arab, tak disangka ternyata alasannya. Bagian 6, bayangan yang mengintai rumah Khalid tidak hanya mempekerjakan Siti, tetapi juga 2 pembantu lain. Mariam, perempuan asal Filipina, dan Laila, pembantu senior asal Maroko. Mereka biasanya bekerja masing-masing di bagian berbeda. Namun sesekali bertemu di dapur atau ruang cuci. Suatu sore, Siti sedang merapikan ruang kerja Khalid ketika Mariam lewat dan menatapnya dengan alis terangkat. "Kamu sering sekali di sini, Siti," ucapnya sambil tersenyum tipis. Siti hanya menjawab singkat, "Majikan minta tolong bersihkan rak buku." Namun tatapan Mariam seolah menyiratkan bahwa ia tidak sepenuhnya percaya. Beberapa hari kemudian, saat Siti mengantar teh ke ruang tamu, ia melihat Mariam berdiri di lorong, memperhatikan mereka. Khalid tersenyum kepada Siti sambil menerima teh, tetapi Siti merasa keringat dingin membasahi punggungnya. Malamnya, Maria menghampiri Siti di dapur. "Hati-hati, Siti," bisiknya. "Di rumah ini, tidak ada rahasia yang benar-benar aman." Kalimat itu membuat Siti tertegun. Apakah Mariam sudah tahu? Atau hanya menebak? Sejak saat itu, Siti mulai gelisah setiap kali Mariam ada di dekatnya. Ia takut satu gerakan salah atau tatapan terlalu lama dari Khalid bisa membuat semua terbongkar. Tapi di saat yang sama, Khalid tetap mencari cara untuk mendekatinya. Seakan tak peduli dengan risiko, di balik senyum ramah Mariam, Siti merasa ada mata yang terus mengawasinya. Dan waktu untuk rahasianya tetap tersembunyi mungkin tidak akan lama lagi. Kalau mau, aku bisa lanjut ke bagian 7 di mana ketegangan memuncak saat sebuah kejadian tak terduga membuat rahasia mereka hampir terbuka di hadapan istri Khalid. Mau aku teruskan?